Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anakku semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur ahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan pembelajaran kita tentang pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, seperti biasa, setiap kita mengawali pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca shalawat nahdlatul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur 'aiba syaikhi anni wa la tulhib barakata ilmihi minni. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi kita pada pertemuan ini, Pak Guru ingin mengulang kembali murajaah sedikit pelajaran kita pada minggu lalu tentang pembagian hadis tersebut. Masih ingat gak apa itu sahih? Iya, benar sekali. Hadis sahih adalah hadis mattasala sanadu walam yusazza aw yu'al yarwihu adlun dhabitun. Hadis yang bersambung sanadnya, tidak sas, tidak ada ilat, dan perawinya adil dan dhabit. Sebagaimana di dalam mustalah hadis, masih ingat? Iya, bahwa sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusaza aw yu'al yarwihu adlu dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa nadlihi. Dihafal enggak? Nah, harus dihafal ya, karena itu adalah definisi daripada hadis sahih. Kemudian kita lanjut, masih ingat enggak apa itu kemudian yang kedua? Iya, hadis hasan. Ada yang ingat apa itu hadis hasan? Ya, hadis hasan, ya, fal hasanul ma'rufu tuqan wa wadat rijaluhu la ka sahihus tahar. Hasan itu adalah hadis hasan itu tingkatannya sama, syarat-syarat yang dimiliki oleh hadis sahih sama, cuma rijaluhu la ka sahihus tahar. Perawi hadisnya tidak seperti selevel dengan perawi daripada hadis sahih. Baik, sekitar itu kita mengulas sedikit pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah. Dari katanya saja, dari segi lughahnya dhaifun, lemah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dalam media berikut ini. Perhatikan dalam skema di layar, pembagian hadis dhaif dibagi menjadi dua sebab. Pertama, sebab putusnya sanad, dan kedua, sebab gugurnya riwayat.
Dhaif sebab putusnya sanad. Ini ada beberapa macam, ya 5, 2, 4, 5, 5. Jadi yang pertama hadis mu'allaq. Apa itu definisi hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq yaitu hadis yang terputus di awal sanad atau gurunya pentakhrij hadis. Dia terputus dari gurunya. Jadi dia terima hadis tapi sudah terputus di awal sanad dari gurunya sendiri yang sebagai pentakhrij hadis itu. Satu orang atau lebih secara berturut-turut. Maka hadis yang terputus sanadnya dari awal dari gurunya sendiri selaku pentakhrij hadis, satu atau lebih secara berturut-turut, maka masuk dalam kategori hadis dhaif mu'allaq. Kemudian yang kedua yaitu hadis munqati. Hadis munqati. Jadi hadis munqati ini termasuk hadis dhaif yang terputus sanadnya satu atau lebih, tapi tidak berturut-turut. Nah, selain sahabat dari kalangan selain daripada kalangan sahabat. Ya. Kemudian selanjutnya pembagian yang ketiga hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang putus sanadnya 2 atau lebih secara berturut-turut. Ya. Ini dari kalangan sahabat. Beda dengan munqati. Kalau munqati selain sahabat. Kalau mu'dhal putus sanadnya 2 atau lebih berturut-turut. Ya. Kalau munqati putus sanadnya tapi tidak berturut-turut. Itu perbedaan. Maka masuk kategori hadis dhaif mu'dhal. Ya. Kemudian selanjutnya hadis mursal. Hadis mursal ini hadis yang secara bahasa artinya bebas dari ikatan. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi. Tabi'in bisa dipahami kan apa yang dimaksud dengan tabi'in? Ya, benar sekali. Tabaqahnya Nabi, sahabat, baru tabi'in. Ya. Jadi tidak langsung dari sahabat, tapi diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi. Dia statusnya sebagai tabi'in, bukan sahabat, tapi meriwayatkan hadis itu langsung ke Nabi. Ya. Atau menurut sebagian hadisin, hadis yang putus sanad di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in. Itu siapa? Sahabat. Jadi yang seharusnya itu dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tapi sahabatnya hilang sampai cukup di tabi'in saja. Nah, ini ada sanad yang terputus, maka hadis ini kategori dhaif mursal. Kemudian yang terakhir adalah hadis mudallas. Hadis mudallas menurut bahasa artinya menyembunyikan cacatnya sanad. Sedangkan menurut istilah, menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan cara periwayatannya yang baik. Nah, tadlis ini ada macamnya. Ya, ada tadlis isnad, ya, tadlis taswiyah, ada tadlis suyuh. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Intinya hadis mudallas ini adalah menyembunyikan cacat. Sebenarnya periwayatnya cacat, tapi disembunyikan kecacatannya. Sehingga menyebabkan hadis tersebut masuk kategori hadis dhaif mudallas. Ya. Karena sejatinya yang seharusnya sanad itu tidak boleh ada kecacatan ya, dari segi periwayatan. Karena kalau periwayatnya sudah ada kecacatan, itu bisa
mempengaruhi tingkatan hadis itu sendiri. Baik, itu pembahasan tentang hadis dhaif dari segi terputusnya sanad. Kemudian selanjutnya di sini ada sebab putusnya hadis, dhaifnya hadis, atau hadis itu bisa masuk kategori dhaif karena sebab periwayatannya ada kecacatan. Ada 3 bagian, sini ada maudhu, matruk, dan mungkar. Yang pertama kita bahas adalah hadis maudhu. Jadi hadis maudhu yaitu hadis yang diada-adakan, artinya hadis yang dibuat-buat, atau secara sederhananya hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad dari Rasul. Nah, ini dia ngambilnya dari orang lain kalimat itu, tapi disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka hadis ini masuk kategori hadis maudhu. Kemudian selanjutnya hadis matruk. Ya, hadis matruk ini hadis yang di dalam sanadnya terdapat riwayat yang dianggap bohong. Ya, masih dalam anggapan zon bahwa dia itu bohong, dianggap sebagai orang yang bohong, karena mungkin karena keseringan berbohong, jadi dianggap oleh kebanyakan orang sebagai orang yang bohong. Di sana ditemukan periwayat atas nama si fulan, dan ternyata si fulan ini pada masanya dianggap sebagai orang yang sering berbohong, maka itu mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Jadi hadis yang di dalamnya terdapat sanad periwayatan yang dianggap bohong, maka masuk kategori hadis matruk. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hadis mungkar. Hadis mungkar yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah, jahal atau bodoh, yang bertentangan dengan hadis dan diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh, maka masuk kategori hadis mungkar. Ya, jadi kalau misalnya di dalam periwayatan ada di sanadnya ada periwayat yang sering melakukan perbuatan fasik. Perbuatan fasik ini adalah sering melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian bid'ah, suatu hal yang melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam, maka hadis yang dikeluarkan atau hadis kualitas hadisnya masuk kategori hadis mungkar. Baik, itu dia penjelasan Pak Guru tentang pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Ya, untuk apabila ada pertanyaan bisa kalian bertanya melalui grup WA yang ada di sana. Kalian bisa bertanya. Baik anak-anak, gimana? Kalian sudah paham? Baik, Pak Guru sudah mengupload lembar kerja di e-learning. Kalian bisa akses, dan sesuai seperti yang Pak Guru jelaskan di grup bahwa Pak Guru akan bentuk menjadi beberapa kelompok diskusi, di mana nanti setiap kelompok diskusi menjawab atau mengisi lembar kerja yang Pak Guru sudah siapkan. Di sana ada tugas mencari contoh-contoh hadis-hadis dhaif dan sesuai dengan tingkatannya dan masuk kualifikasi hadis dhaif yang mana. Bisa kalian cari nanti, browsing mungkin di internet, atau mungkin baca literasi dari buku-buku yang dikumpulkan di-upload di e-learning kalian. Kemudian nanti kita akan diskusikan di pembelajaran tatap muka pada pertemuan selanjutnya. Mungkin cuma itu yang Pak Guru ingin sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum.